Shalom, puji Tuhan, hari yang baru. Tentunya kita harus mengawali hari ini dengan penuh semangat dan juga penuh sukacita. Karena kita meyakini bahwa Tuhan beserta dengan kita di hari ini. Firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-31 ayat 19 sampai 21 akan menjadi perenungan kita, tapi hari ini kita akan sama-sama lihat dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu Laban ada di padang sedang menggunting bulu domba-dombanya. Dan pada waktu itulah Rahel mencuri patung pelindung keluarga kepunyaan Allahnya. Yakub mengakali Laban dengan tidak memberitahukan keberangkatannya. Ia mengambil segala harta miliknya dan pergi dengan tergesa-gesa. Ia menyeberangi sungai Efrat lalu menuju daerah pegunungan Gilead. Demikian bacaan firman Tuhan kita, berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Ini sebuah kisah yang menarik, Bapak Saudara terkasih, kisah perjalanan hidup dari Yakub yang berlika-liku, bahkan dalam perjalanan cintanya juga luar biasa. Tapi menarik, apa yang kita baca di pagi hari ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita dalam konteks keluarga, buat kita dalam konteks pribadi. Bagaimana Yakub itu yang penuh dengan kisah yang luar biasa. Kalau kita bandingkan dalam kehidupan kita sebagai pribadi, tentunya kita juga punya pengalaman yang sama. Kita juga punya lika-liku kehidupan yang begitu rupa. Tetapi mari kita selalu bersyukur karena mungkin Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Termasuk yang kita baca di hari ini. Di mana kita bisa melihat Rahel dalam bacaan firman Tuhan kita di hari ini adalah dia mencuri berhala atau biasa disebut sebagai terafim, ya, patung kecil yang biasanya berbentuk manusia begitu, yang disembah, yang diyakini bahwa patung tersebut membawa keberuntungan, patung tersebut membawa kebahagiaan, membawa perlindungan kepada keluarga. Dan itu dicuri oleh Rahel. Dan kita bisa melihat bagaimana respon ayahnya Laban. Wah, begitu panik sehingga dalam pembacaan firman Tuhan kita seterusnya itu, Bapak sudah bisa baca di rumah, dia tidak rela kehilangan patung kecil atau berhala itu sehingga mengejar Yakub dan Rahel ya untuk mencari kembali. Dari kisah ini kita bisa melihat dengan jelas memang tidak dijelaskan alasannya mengapa Rahel mencuri patung itu. Dan kemungkinan, ada beberapa penafsir juga mengatakan kemungkinan Rahel juga ingin agar suasana kedamaian atau perlindungan yang dia rasakan selama dia tinggal dengan ayahnya juga dialami oleh Rahel saat dia hidup bersama-sama dengan Yakub. Yaitu perlindungan, damai sejahtera, ya. Karena ada kehadiran patung itu. Seharusnya Rahel itu tidak seperti itu. Harusnya dia menyembah Tuhan Allah yang hidup yang disembah oleh Yakub. Tetapi itu yang terjadi. Ya. Nah, kita belajar sama-sama bagaimana Laban itu menjadi teladan. Ya, menjadi teladan kepada Rahel. Ya, berbicara tentang berhala itu tadi, terafim itu tadi. Lalu kira-kira aplikasi apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita? Menurut Bapak Saudara terkasih, kira-kira berhala atau terafim modern saat ini itu apa? Mungkin rokok, mungkin minuman-minuman keras, mungkin juga hobi kita, di mana hal-hal tersebut bisa saja membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Bisa juga hal-hal tersebut semakin membuat kita tidak menghargai tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Caranya kita harus meninggalkan itu, melepaskan itu. Berhala-berhala modern saat ini yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak semakin menghargai tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Karena apa? Kalau kita tidak segera meninggalkan hal tersebut, bisa jadi kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, bisa menjadi teladan yang buruk bagi generasi penerus kita. Firman Tuhan kembali mengajarkan kita, mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana kita harus menanggalkan semua manusia lama kita. Jika ada hal-hal yang membuat kita, sekali lagi, semakin jauh dari Tuhan, membuat kita semakin tidak menghargai tubuh kita yang adalah bait Allah, mari kita segera tinggalkan itu. Supaya kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh, pribadi yang berkenan, dan juga menjadi teladan bagi generasi penerus kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa hari ini kembali kami diingatkan bagaimana kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pribadi, agar kami segera meninggalkan hal-hal yang membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Membuat kami semakin tidak menghargai bait Roh Kudus, yaitu tubuh kita. Karena apa yang kami kerjakan itu tentunya akan menjadi teladan dalam kehidupan kami di lepas hari. Terima kasih Bapa, ini doa kami, mampukan kami agar hari ini menjalani kehidupan kami sesuai dengan rencana dan memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga